Halo, my friend, welcome back to my channel, APT Ronald. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang baru hadir di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Ah, untuk kawan-kawan yang baru hadir di channel ini, tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip supaya tidak terjadi salah paham dalam mendengarkan informasi. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang demam ya, penyakit demam. Yang pertama itu kita ketahui dulu demam itu apa ya. Demam itu adalah suatu kondisi meningkatnya suhu tubuh kita di atas normal. Suhu tubuh normal itu biasanya 37. Orang beranggapan pada saat ini tuh kebanyakan orang tuh beranggapan itu suhu tubuh itu kan 37 derajat Celcius. Oke, itu memang benar. Memang rata-rata eh, suhu tubuh manusia itu normalnya itu ada pada kisaran titik 37 derajat Celcius ya, teman-teman. Tapi kenyataan suhu tubuh normal pada manusia itu kalau kita lihat dari aktivitas ya, kita lihat aktivitas kita itu suhu tubuh kita itu ada di kisaran 36 sampai 37,2 derajat Celcius ya, tergantung aktivitas kita. Tergantung aktivitas kita, misalnya kita lagi berolahraga, goes atau misalnya lari, itu kan keringat. Itu bisa suhu tubuh kita itu bisa meningkat 0,6 derajat Celcius ya. Itu bisa meningkat seperti itu. Kemudian demam umumnya bisa terjadi karena ada reaksi perlawanan dari tubuh kita ya, dari imun kita. Kemungkinan besar uh, adanya infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya infeksi virus, uh, bakteri, jamur, atau infeksi lainnya seperti salah satunya itu ya infeksi saluran kemih atau infeksi-infeksi lainnya ya, seperti itu. Misalnya kita luka atau apa kayak gitu, ada bakteri itu bisa menyebabkan infeksi gitu ya. Selain penyakit, beberapa penyakit yang dapat menyebabkan demam itu antara lain itu seperti flu ya, flu, radang tenggorokan, infeksi-infeksi lain seperti saya bilang tadi, infeksi salah satu infeksi saluran kemih ataupun misalnya infeksi pada gigi ya, gusinya bengkak gitu. Selain penyakit ada juga beberapa kondisi yang bisa juga menyebabkan terjadinya demam, yaitu paparan cuaca ya, cuaca atau suhu panas yang berlebihan terhadap tubuh kita gitu. Dan mungkin pada anak-anak atau bayi itu ya, biasanya itu kan ada reaksi perlawanan tubuh kita saat diberikan imunisasi gitu. Itu bisa tubuh kita itu memberikan perlawanan sehingga uh, terjadi demam. Masuknya perlawanan itu respon tubuh kita. Tubuh kita ini pintar gitu. Ada yang masuk gitu, dia memberi sinyal gitu. Ada yang masuk, dia memberi sinyal kayak gitu. Hei, kamu siapa? Kayak gitu. Ada dia gitu. Jadi tubuh kita itu pintar ya. Selain dari imunisasi, bisa juga terjadi karena efek samping obat-obatan ya. Obat-obatan misalnya reaksi obat A dapat efek sampingnya dapat menyebabkan seperti demam ini gitu ya teman-teman. Demam yang disebabkan oleh virus itu biasanya itu bisa sembuh sendirinya dengan syarat kita menjaga daya tahan tubuh kita, mengkonsumsi seperti vitamin daya tahan tubuh antara lain seperti vitamin C atau suplemen-suplemen kesehatan yang bisa meningkatkan sistem imun kita. Itu bisa ditangkal. Tetapi jika misalnya
demamnya itu berlangsung lama, bahkan bisa mencapai 39 derajat Celcius atau lebih, itu kita lakukan penanganan. Misalnya kita bisa memakan obat demam, salah satunya seperti paracetamol atau ibuprofen ya, itu bisa. Dan juga itu kita tangani penyebabnya gitu untuk menangani masalah demam tersebut gitu. Adapun gejala demam ini perlu diketahui ya teman-teman itu ya. Teman-teman, demam itu ditandai meningkatnya kan suhu tubuh kita di atas normal gitu ya. Bisa lebih dari 39 derajat Celcius gitu. Biasanya demam ini akan disertai gejala lain akibat kondisi dari yang mendasari demam itu ya. Demam itu. Antara lain seperti sakit kepala, bor keringat yang berlebihan, baru badan kita tuh terasa menggigil gitu. Kenapa bisa terasa menggigil? Karena suhu tubuh kita ini akan mengimbangi suhu di luar tubuh kita gitu. Otomatis kan suhu di luar tubuh kita itu lebih rendah dibanding suhu tubuh kita gitu. Dibanding lebih rendah dibanding suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita itu lebih tinggi dibanding yang di luar. Jadi menyebabkan kita menggigil gitu ya. Nyeri pada otot. Maaf ya teman-teman, dia di sebelah mungkin agak terganggu suara saya ya berbicara karena di sebelah saya ini itu jalan, suara motornya biasa keras-keras kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Bisa terjadi nyeri pada otot juga. Otot kita itu sering nyeri-nyeri kayak gitu dan bisa menyebabkan kurang nafsu makan pada kita gitu ya, nggak selera makan gitu. Jadi teman-teman, jika teman-teman itu sudah mengkonsumsi obat demam itu selama 3 hari dalam waktu berturut-turut, 3 kali sehari diminum, tetapi tidak ada perubahan gitu, demamnya berkelanjutan, saran saya itu pergi ke rumah sakit ataupun ke puskesmas untuk melakukan cek laboratorium gitu ya, periksa langsung konsultasi kepada dokternya, apa tanggapan dari dia, biasanya akan dilakukan cek laboratorium, dicari penyebab demamnya itu apa gitu ya. Penyebab demamnya apa itu harus kita, jika udah diketahui penyebab demamnya maka bisa dikasih tindakan ya, seperti pemberian obat atau yang lainnya gitu ya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang demam. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, dan juga dibagikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Tanpa ada dukungan dari teman-teman, mungkin channel ini akan tidak berkembang. Tetapi karena dukungan dari teman-teman, mungkin saya akan bisa lebih bersemangat lagi memberikan informasi-informasi obat yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.